Selamat pagi, Bu. Silahkan duduk. Pagi, Bu. Eh, Ibu gimana kabarnya? Baik, Ibu. Oh iya, Ibu baru pertama kali ya datang ke sini. Iya, soalnya baru pertama kali saya lihat. Iya, baru balik dia. Berarti ini ke puskesmas ini kunjungan pertama ya? Oh iya, Ibu sebelumnya balik dari mana? Dari Jawa, Ibu, ikut suami saya. Oh, terus ke sini berarti buat Ya, buat lahiran di lahiran. sini. Ya, ya banyak yang kayak gitu. Ini ibunya? Ya. Iya, ini anak ibunya. saya, anak pertama saya. Itu pantes ya. Iya. Cucu pertama. Iya, baik Ibu. Ini sebelumnya tujuannya buat apa datang ke puskesmas ini? Oh, tujuan saya untuk memeriksakan kehamilan saya, Bu. Oh iya, boleh kita minta buku. Oh ini Bu, buku KIA sama KTP-nya Bu ya? Ya. Silakan, Ibu. Baik Ibu, sebelumnya namanya siapa Ibu? Ibu Dewi, Mbak. Ibu Dewi. Kita izin ya Ibu ya, kita izin tanya-tanya mengenai identitas sama ntar ada beberapa pertanyaan mengenai tentang riwayat kesehatan Ibu dan keluarga. Izin Ibu ya, ini untuk melengkapi data-data ya sama data-data yang Ibu butuhin nantinya ya Ibu ya. Umurnya berapa Ibu? 28. Suku bangsa apa? Sasak. Orang Sasak? Ya, orang Sasak. Sasak orang sini. Maaf, mohon maaf, dulunya saya. Iya. Pakai hijab gini kok. Pendidikan terakhir Ibu? S1. Mas. Pekerjaannya? Guru. Ibu, baik Ibu, alamat lengkapnya di mana? Di Jalan Bung Karno di Jawa Timur. Oke. Mohon maaf, boleh minta nomor HP-nya nggak? Oh, 082 224 30 06. Oke, sebelumnya mohon maaf Ibu, selanjutnya kita mau tanya tentang identitas suaminya Ibu ya, izin ya. Ini untuk kelengkapan data kok. Izin ya. Nama suaminya siapa Ibu? Rizky. Umur suaminya berapa? 30. Asli mana suaminya Jawa? Iya, di Jawa. Pendidikan terakhir? SMA. Pekerjaan suaminya? Pengusaha. Alamat lengkap yang di Jawa? Di Jalan Bung Karno sama kayak tadi, di Jawa Timur. Nomor HP suaminya? 083 330 024 001. Tujuannya untuk pemeriksaan kehamilan ya Bu ya. Ya. Pemeriksaan kehamilan. Ibu selama hamil ini ada ndak keluhannya? Oh ya, sebelumnya mohon maaf Ibu. Ini kehamilannya udah berapa minggu? 35 minggu. Iya, 35 minggu. Selama kehamilan ini, di usia kehamilan yang ini, yang 35 minggu ini, Ibu ada keluhan ndak? Kayak misal mual muntah atau pusing atau gimana? Ya cuman mual muntah aja di pagi hari. Oh ya, tapi kayak nggak sampai keluar gitu ya Bu ya, kayak cuma mual-mual aja ya. Terus kalau izin Ibu ya, Ibu pasti udah tahu ya beberapa tanda bahaya ya. Ya, tanda bahaya saat usia kehamilan. Kira-kira ada enggak tanda bahayanya yang Ibu rasakan selama kehamilan ini? Atau baik-baik aja? Kayaknya tidak ada deh. Oh, tidak ada Ibu ya. Ini saya izin nanya beberapa pertanyaan ya Ibu ya, izin tentang kayak perkawinan Ibu gitu ya. Izin Ibu ya, Ibu ini menikah berapa kali? Menikah sama suami ini udah yang keberapa kali? Oh, ini yang pertama kali. Oh, pertama Ibu ya. Kayaknya pasangan muda ya Ibu. Iya. Terus bahasa yang biasanya yang sering dipakai sehari-hari itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena orang Jawa ya kalau pakai bahasa Sasak mungkin ntar nggak ngerti. Ya terus
Ini respon ibu sama keluarga terhadap kehamilan ini senang nggak keluarganya gitu? Senang Bu. Ya tentu senang, apalagi ibu ya. Senang banget jadinya nanti-nantiin gitu. Iya, alhamdulillah ibu ya. Terus ini saya mau nanya terkait kan ini kan udah mau bersalin gitu ya, udah ini kan kehamilan 35 minggu, jadinya kayak tinggal bentar lagi mau bersalin. Jadi ini saya mau nanya terkait tentang transportasi yang ibu gunain nantinya untuk melahirkan itu, persiapan buat melahirkan itu. Pakai mobil Ibu. Oh, pakai mobil. Nah, Iya, ibu iya, saya iya. punya mobil 3 soalnya. Oh my god. Banyak banget ya rezekinya. Amin. Semoga ngalir ya. Ya, oke, lanjut ibu ya. Terus kalau pendamping persalinannya siapa ibu? Ibu saya sama suami saya. Oh iya, ibu sama suami. Terus kayak ibu udah nyiapin kayak alat-alat atau pakaian ibu gitu nanti pas anunya, kayak pakaian bayinya, pakaian ibu gitu. Sudah, wow, masya Allah. Udah Alhamdulillah ibu banget ya, udah mantap. Terus untuk nanti untuk donor darahnya siapa yang akan mendonorkan ibu gitu? Kakak saya kan. Oh udah, iya sih ini kita ndak iya untuk jaga-jaga, tidak semestinya kita bakalan, semoga enggak ya, tapi kan untuk jaga-jaga yang penting udah ada. Ibu izin ya saya tanyain ya, ibu juga kalau tahu bisa jawab, soalnya ini juga kan terkait tentang keluarga, kayak kita nanya apakah ada di keluarga, mungkin Ibu Dewi ya, Ibu Dewi lupa, Mbak Dewi lupa, nanti kan bisa ibu bantu gitu, kurang tahu bisa dibantu ibu ya. Ibu izin ya, maaf. Ibu, apakah ibu punya riwayat penyakit jantung? Tidak ada. Tidak ada ibu ya. Kalau dari keluarga nggak ada ya? Sejauh ini nggak ada. Kalau dari keluarga suaminya juga nggak ada ibu ya. Terus hipertensi? Tidak ada. Diabetes mellitus? Tidak ada. Diabetes ya bu ya. Kalau kayak asma atau batuk tapi dalam jangka waktu yang panjang, yang lama, kayak lebih dari 1 bulan itu ada? Tidak ada. Tidak ada ibu ya. Terus penyakit ginjal? Nggak ada ya. Kayak riwayat alergi bu? Tidak ada. Terus kayak ibu pernah nggak, misal kalau lagi ada masalah, kayak ibu merenung gitu, tiba-tiba merenung sendiri, tiba-tiba nangis sendiri gitu? Tidak pernah. Nggak pernah ibu ya, alhamdulillah ya. Terus kalau yang epilepsi ibu ada nggak kira-kira? Tidak ada. Berarti nggak ada semua ibu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua anggota keluarga saya. Oke. Terus lanjut ibu ya di pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terkait penyakit menular seks ya ibu. Ibu pernah mengalami keputihan nggak? Keputihan yang berbau, terus yang berwarna? Tidak pernah kayaknya. Oh, tidak pernah ibu ya. Gatel-gatel pada area kewanitaan nggak pernah ya ibu ya? Ya, terus kayak ibu diare sampai 1 bulan itu? Tidak pernah. Terus ibu pernah dioperasi? Belum pernah. Operasi luka pada tanda ibu pernah misal melahirkan susah kan nggak ada kan? Berarti nggak ada. Ya berarti nggak ada ya. Berarti nggak pernah juga ditransfusiin darah kan ya? Belum pernah. Ya belum pernah. Terus oh iya ini bu, sama riwayat menstruasinya ibu. Sebelumnya berapa usia ibu pas pertama kali haid? Kelas 2 Oh, pas kelas SMP. 2 SMP. Iya. Oh, oke. Terus kalau biasanya pas menstruasi itu berapa hari, Bu? 7 sampai 8 hari. 7 sampai 8 hari. Kalau jumlah darahnya itu Ibu kira-kira sampai berapa kali ganti pembalut satu 2 hari? sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya Ibu ya. Terus Ibu sering nggak pas haid itu kayak ngerasa sakit gitu, sakit kram di bagian perut bawahnya itu? Sering Bu ya. Sebelum hamil Ibu pernah pakai KB enggak? Belum, berarti langsung ya. Terus lanjut Ibu ya, ini nih pertanyaan terkait tentang kehamilannya Ibu.
Ini hamil yang pertama tadi Bu ya? Ya. Terus HPHT-nya Ibu hari pertama haid terakhirnya Ibu itu kapan? Sebelum haid terakhir, pas sebelum hamil itu Ibu? Di bulan Agustus kayaknya. 1 Agustus. Berapa Ibu? 1 Agustus. 1 Agustus. Oh, berarti kemarin tahun kemarinnya 2025, 1 Agustus 2025. Kalau pergerakan janin Ibu bergerak di itu Ibu rasainnya itu di usia berapa? Di usia 4 bulanan kan. Oh, kayak 4 bulanan, 4 bulan ke atas ya Bu ya. 4 bulan. Masih lanjut Ibu ya. Maaf ya, ini lumayan banyak soalnya pertanyaannya. Oke. Kalau Ibu punya keluhan enggak yang Ibu rasain selama kehamilan ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tanda-tanda bahaya tadi nggak ada Ibu ya? Ibu izin ya, selama hamil ini frekuensi makan Ibu atau Ibu berapa kali makan selama hamil ini? 3 sampai 4 kali kayak. Oh, porsi makannya agak naik nggak Ibu selama hamil ini? Ya. Oh, agak naik. Terus Ibu untuk buang air kecil sama buang air besarnya itu Ibu ada kesulitan atau enggak? Akhir-akhir Atau ini sih keluhannya? sering sih Ibu. Untuk buang air. Oh ya, buang air kecil itu normal Ibu ya. Kalau beban kerja atau aktivitas Ibu sehari-hari enggak ada Ibu ya? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Pola tidur sama istirahatnya juga bagus Ibu? Bagus, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu berapa kali ganti pakaian sehari? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Kalau mandi 2 kali sehari. maaf ya Bu ya, mungkin agak detail banget ya pertanyaannya, soalnya iya kan ini buat ngelengkapin ya Ibu ya, buat kita cek kondisi ibunya gimana. Ibu, udah ya saya menanyakan terkait tentang beberapa data-data yang kita pakai buat lengkapin nantinya Ibu ya. Iya. Mungkin Ibu ada pertanyaan? Oh, terkait hasilnya Ibu. Oh, ntar ya Ibu ya, ntar kita kan kita cek dulu Ibu, baru kita tahu ya Ibu ya. Mungkin kita langsung aja Ibu ya, kita langsung ke periksaannya. Tapi sebelumnya itu kita periksa dulu tinggi badan Ibu, terus berat badan Ibu sama nilai Ibu ya. Mari Ibu, saya antar, bisa Bu? Bisa Ibu? Saya nunggu di sini dah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tengah. Terus udah kunci. Bawahan tangan bawahan. Itu satu-satu, putar-putar. Kuncup. Terus gini pergelangannya tuh atasnya. Set. Nah, sekarang kita cek dulu ya Ibu ya, berat badan sama tinggi badannya. Ini namanya pemeriksaan berapa Nah, boleh tadi kan kita udah ukur tinggi badannya, berat badannya. Sekarang di belakangannya itu ya naik pelan-pelan. Sekarang kita ukur ya. Lengkapannya tangannya yang sedang laki itu yang mana? Yang kanan. Oh yang kanan. Berarti kita periksa dulu ya. Tangannya kebetulan ini ditaruh dulu Bu ya. Sekarang kita periksa dulu. Dudukin aja.
Ibu izin selanjutnya saya cek tensi ya, saya cek suhu sama saya cek nanti nadinya juga ibu ya. Sekarang kita cek tensinya dulu ibu ya. Ya. Kamu di mana sini Bu. Berarti sini buat promonya Baizara di sini sekarang yang kelompoknya halal di sana. Dari pulang dari Santife. Hanya 2 kelompok tadi ya yang suci ramah, Saman dan Malang itu kelompok itu belum selesai. Yang lain tunggu lagi. Silakan kamu susah menuju cepetan deh karena waktu ini kan hanya ini aja ruangan yang disimulasi. Ruangan lain itu sudah ada alat dan sudah ada kalau itu kasih kamu bisa satu sama apa? Nah, misalnya alat berat, di sini alat berbeda kan berapa? Yang berbeda yang tadi buat video silakan masuk waktu jangan terlalu lama karena ini kamu tadi 30 menit begitu lebih dari ini kelompoknya Tensinya normal ya, 110/70. Kebuka ya. Ibu selanjutnya kita cek suhu sama nanti sekalian saya cek lagi. Boleh izin ya ibu ya? Udah dah. Ini normal sih ya. Coba kita cek suhunya. Iya suhunya juga normal. Baik ibu, tadi kan saya udah cek ya tanda-tanda vitalnya. Sekarang kita langsung ibu ya ke pemeriksaan fisik ibu. Izin saya periksa ya bagian kepalanya. Ibu berapa izin ya? Ibu berapa kali sampoan 1 minggu? 3 kali. Oh iya. Baik ya ibu ya, kepalanya juga bersih. Selanjutnya saya periksa bagian wajahnya ibu ya. Ibu selanjutnya saya periksa bagian wajahnya ibu ya, izinnya. Izin saya periksa mata dulu ibu ya. Ibu izin menghadap ke atas. Izin ibu ya, menghadap ke atas. Oke. Terus menghadap ke bawah ibu. Oke. Selanjutnya mata yang sebelah kanannya ibu ya, melihat ke atas. Oke. Ke bawah lagi bu ya, ke bawah lagi sini bu. Oke, udah. Ibu, sekarang kita periksa ya bu, apakah ada pembengkakan di wajahnya ya ibu ya. Izin ibu ya. Sakit nggak ibu? Nyeri enggak? Oke. Terus di sini nyeri bu? Oke. Di sini nyeri? Oke. Normal ya. Oke bu, selanjutnya kita periksa bagian telinganya ibu ya. Saya izinnya dari bagian terjauh dulu. Izin ibu ya. Izin ibu, apakah ini nyeri bu? Oke. Selanjutnya sebelahnya ya. Izin ibu ya. Apakah ini nyeri bu? Untuk telinga udah selesai ibu ya. Telinganya ibu normal, tidak ada cairan ataupun tidak ada pembengkakan. Ibu izinnya saya cek dulu ibunya apakah ada cairan atau tidak. Izin bu ya. Oke, tidak ada ibu ya, normal.
Selanjutnya saya periksa mulutnya ibu ya, nanti mulutnya bisa dibuka. Izin ibu ya, bisa dibuka mulutnya. Lagi bu. Oke, giginya tidak ada yang berlubang ibu ya. Ibu sekarang sedang diperiksa ya, saya cek di bagian saya cek. Oke, ya ibu bisa minta tolong untuk menelan. Oke, tidak ada ibu ya, semuanya normal. Ibu, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan payudaranya. Saya izin ibu ya. Ya. Sekarang kedua tangannya bisa diangkat ibu, bisa diangkat. Ini payudaranya simetris ibu ya. Sekarang tangan yang satunya diturunin ibu ya. Diturunin, saya izin cek ibu ya. Saya izin ibu ya, saya izin periksa apakah ada cairan ada atau tidak. Saya izin. Tangan yang satunya bisa diturunkan ibu. Dan sekarang naikkan tangan yang satunya ya. Saya lakukan tindakan seperti tadi ibu ya. Saya izin. Tidak ada benjolan ibu. Sekarang saya cek lagi. Udah ibu. Oke bu, tadi kita udah periksa hasil pemeriksaan payudaranya itu bagus, payudaranya simetris, bulat, terus tidak ada pengeluaran cairan juga ibu ya. Baik ibu, sekarang saya lanjut ya ke pemeriksaan abdomen atau perut ibu. Sebelum saya periksa, saya mau tanya dulu ibu ya, ibu ada nyeri nggak pada bagian perutnya? Tidak ada kayaknya. Ada luka-luka atau apa? Tidak ada. Kita langsung aja periksa. Saya izin buka ibu ya. Oh iya ibu, jadi ini di perutnya ada sterilize sama gigi. Jadi ini tuh normal ibu ya, normal pada ibu semester 3 dan kehamilan pertama. Ini normal ibu ya. Di sini bu, sekarang kita pemeriksaan berikut ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan berikut, yaitu saya akan memeriksa kondisi janinnya ibu ya, kayak posisinya aja. Sebelum itu pastinya izin ditekuk ya bu ya, ditekuk sedikit. Ya? Oh iya. Saya buka ibu ya perutnya, izin. Ibu izin ya, saya periksa ya, saya mau periksa perutnya agak saya tekan-tekan dulu ya. Selanjutnya 35 ya. Selanjutnya saya akan periksa lagi, saya periksa kiri dan kanan lagi ya. Oh tidak ada ibu ya. Izin ibu, selanjutnya saya periksa penurunan kepalanya ya. Mungkin saya izin membelakangi ibu ya. Kakinya agak ditekuk lagi bu, sedikit. Oh, penurunan kepalanya ini udah 3/5 ibu ya. Sekarang saya izin buat denyut jantung dalamnya ibu ya. Izin ibu ya, mungkin ini nanti agak saya tekan sedikit. Baik ibu, saya melakukan
atau denyut jantungnya itu 140 kali per menit. Itu normal Ibu ya. Permisi Ibu, saya akan melakukan leopard 1 sampai 4 untuk menjadi pemusteri dan mengenai letak punggung dan patuki bayinya di sebelumnya Ibu lakukan kakinya boleh? Ini Bu, Udah enak kan? Izinnya Ibu untuk pegang perutnya. di bagian atas paku, kemudian bagian pakunya juga masuk kepada pintu atas paku ini. Baik Ibu izin TFU-nya itu 35 nggih. Ibu izin yang sudah terima nggih. Terima kasih Ibu, senang belakangnya ya. Jadinya normal 140 per menit. Baik Ibu, permisi ya, saya ingin melakukan pemeriksaan leopard sebelumnya. Boleh ditutup kakinya Ibu? Oke. Izin Ibu, saya kasih linknya. Tinggi pundus susterinya ya 35 nih. Sekarang saya izin melakukan pemeriksaan untuk buka putih kiri dan kanan kaki. Selanjutnya saya izin melakukan pemeriksaan apakah sudah dipanggul. Izin membelakangi ini Ibu, mohon maaf. Izin Ibu, saya izin melakukan pengecekan BJJ pada bayi ini Ibu. Baik Ibu, untuk hasil BJJ-nya itu 140 per menit. Tiga 30 menit. Punggung bayinya di punggung kiri ya Ibu. Izin saya yang belakangnya ya Ibu ya.
Ibu izin sekarang ibu bangun siap gerak lagi. Mama di sini Bu ya. Ibu sekarang saya bantu cek red kakinya Bu ya. Ibu izin tangannya di fokus ke tangannya Bu ya. Bu tadi refleksi jadi Ibu silahkan Bu. Silahkan duduk. Udah selesai ya Ibu ya, alhamdulillah udah selesai pemeriksaan kita. Ibu gimana posisinya tadi nyaman? Nyaman ya. Sekarang Ibu saya bacain ya hasil pemeriksaan yang tadi Ibu. Jadi tekanan darah Ibu sesuai pemeriksaan kita yang tadi Ibu 110/70 Ibu ya, itu normal. Nah Ibu 82 kali per menit, bagus. Pernapasannya 20 kali per menit ya Bu ya. Terus suhunya juga normal, itu tadi 36 derajat Celcius, 36,7 Ibu. Terus kalau tadi kan saya periksa bentuk kepala, wajah, mata gitu Bu ya. Kalau kepala Ibu, alhamdulillah Ibu kan rajin sampai Ibu tadi ya 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu. Terus bentuk kepala Ibu bagus, simetris, terus tidak ada nyeri saat ditekan, bersih juga Ibu ya. Kalau wajahnya juga bagus, wajah Ibu nggak pucat, terus nggak ada muka-muka juga. Tadi kan sampai saya tekan-tekan di sini itu kan nggak ada Bu ya, nggak ada nyerinya. Terus mata juga bagus Ibu, bentuknya merah dan muda gitu, nggak pucat, terus kelihatannya juga bagus gitu ya. Hidung Ibu, hidungnya juga bagus. Ini kita periksanya nggak banyak ya, karena kan pemeriksaan pertama ya Bu. Jadinya hasilnya juga banyak, biasanya saya nomor panjang ya. Terus tadi sampai apa nih tadi mulut Ibu ya? Mulut, di bagian mulut juga bersih Bu, semuanya bagus. Terus hidungnya juga bersih Ibu, tidak ada kotoran, tidak ada sekret. Terus di bagian telinganya juga bersih Ibu ya, tidak ada cairan apapun Bu ya. Terus di bagian payudara juga Ibu, payudara Ibu simetris, bagus. Tadi nggak ada kan ya, jadi saat saya tekan itu kan Ibu ya nggak ada benjolan juga, semuanya bagus. Terus ini yang pemeriksaan dari Ibu yang di bagian Ibu. Jadi tadi tinggi pulsnya itu udah 35 Ibu ya, itu udah bagus Ibu ya. Terus tadi juga punggung janinnya udah berapa Ibu ya. Bagian kepalanya juga di bagian bawah itu juga udah kepala bagus, tapi belum masuk bentuknya spanduk Ibu ya. Ini normal Ibu. DJJ-nya juga 140 kali per menit. Normal ya, normal gitu ya. Nah terus
tadi juga kita udah periksa di bagian tangan sama kaki semuanya baik ibu, tidak ada bengkak-bengkak kan ibu ya, semuanya bagus ibu. Oh iya, tadi juga ibu saya kan udah periksa di bagian punggung ibu ya, alhamdulillah jalannya bagus, tidak ada pembekakan apa-apa juga ibu ya, bagus semuanya, alhamdulillah ibu ya. Terus di bagian tangan sama kaki juga tadi nggak ada pembengkakan apapun ibu ya. Kalau dari yang tadi pemeriksaannya kira-kira ada tanda tidak? Oh iya, tadi itu yang gas di perut saya itu apa ya? Oh iya, tadi nggak terlalu banyak sih ibu ya. Itu kalau kita biasanya sebutnya itu stretch mark ibu ya. Itu nggak apa-apa ibu, normal di kehamilan pertama itu muncul itu normal ibu, emang biasanya gitu kan kalau orang hamil gitu ya. Ya, ada lagi ibu? Itu aja ya. Biasa. Karena pemeriksaannya juga bagus kan ibu ya, udah normal semua ya ibu. Oh iya ibu, berarti tidak ada lagi ya pertanyaannya lagi. Nah ini untuk hasil-hasilnya yang tadi ibu nanti saya seperti ya udah dicatat ya di sini, nanti silahkan dibawa ya ibu ya setiap periksa. Dan di sini juga banyak juga petunjuk yang lain bisa dibaca juga pelajarannya. Ya, misal kalau ada keluhan awal gitu, kayak mungkin ibu bingung ada di bimbing, ada kok di situ ibu ya, udah semuanya lengkap ya, kayak panduan cara ibu buat merawat gigi anak, terus kayak buat MPASI, kayak ntar terpennya itu ada kok di sini ibu ya. Tapi kalau ada yang begini bisa kok tanya ke kita ibu ya. Terima kasih ya. Ya sama-sama ibu. Permisi dulu ya. Yang penting Untuk menentukan usia kehamilan ibu, maka yang terlebih dahulu kita tentukan yaitu HTP atau Hari Tafsiran Persalinan Ibu. Dengan menggunakan rumus Nigel, seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu bahwa HPHT-nya yaitu 1 Agustus 2025. Perhitungannya menjadi tanggalnya plus 1, bulan dikurangi 3, dan tahun plus 1 atau dijumlahkan dengan 1. Sehingga diperoleh HTP yaitu 8 Mei 2026. Selanjutnya dihitung usia kehamilan atau UK berdasarkan selisih antara tanggal pemeriksaan 4 April 2026 dengan HTP yaitu 8 Mei 2026. Dari tanggal 4 April ke 30 April ada sisa 26 hari menjadi 3 minggu plus 5 hari. Kemudian dari 1 Mei menjadi sampai 8 Mei ada 1 minggu plus 1 hari. Jika dijumlahkan, total selisihnya adalah 4 minggu 6 hari. Kemudian kita bisa menghitung atau memasukkannya ke dalam rumus cara pendek, yaitu usia dihitung dari kehamilan normal. Ini kita masukkan ke rumusnya 39 minggu plus 7 hari atau 40 minggu. Ini dikurangi dengan selisih tersebut. Jadi jumlahnya yaitu 40 dikurangi 4 minggu 6 hari sama dengan 35 minggu 1 hari.